Salam, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengar dalam renungan santapan jiwaku. Hari ini kita kembali berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas, bab 17 ayat 11 sampai 19. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka, ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Pergilah, berdirilah, dan imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada poin yang kita bisa petik dari Injil hari ini. Yang pertama, Tuhan Yesus menyadarkan kita bahwa kita semua adalah orang sakit. Kita membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Rahim. Allah yang Maha Rahim adalah Allah yang mengasihi. Allah yang mengampuni, Allah yang membebaskan, Allah yang mencintai. Itulah yang kita dengar dalam Injil hari ini. Ia menunjukkan betapa besar kasihnya, kerahimannya, hatinya kepada manusia, teristimewa kepada orang sakit. Mereka pergi bukan hanya membawa penyembuhan secara fisik, tetapi lebih daripada itu, hidup mereka diselamatkan. Inti dari kehidupan ini adalah keselamatan jiwa. Bukan soal bagaimana merawat tubuh tetapi jiwa kita hancur. Tuhan menginginkan keselamatan jiwa. Itulah yang kita dengar dari Injil hari ini. Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman adalah hal yang terpenting. Bagaimana kita menyatakan iman itu? Salah satunya adalah mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, dan terus memuji Allah. Yang kedua, Tuhan Yesus juga menyadarkan kita melalui Injil ini. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut datang kepadanya. Tuhan akan membebaskan, Tuhan akan mendengarkan. Inilah kisah hari ini. Tuhan mendengarkan keluh kesah orang-orang yang menderita sakit kusta. Yang berikut, Injil Lukas menyadarkan kita, jangan pernah lupa bersyukur. Hidup ini adalah satu ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita mendengar ada 10 orang kusta, tetapi yang kembali hanya 1. Di mana ke-9? Di sini kita harus menyadari bahwa Yesus selalu ada di tengah-tengah kita. Dalam perjalanan hidup kita, ia selalu ada bersama kita. Kita mendengar ketika atau sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Yang mau menunjukkan kepada kita bahwa di dalam setiap perjalanan hidup manusia, Allah selalu hadir. Tetapi bagaimana kita menyadari kehadiran Allah, itu hal yang terpenting. Kesehatan, perlindungan, sukacita, kekayaan, itu membuktikan bahwa Allah hadir di dalam hidup kita.
Bahkan ketika kita sakit pun Allah hadir. Ketika kita kecewa Allah hadir. Ketika kita lagi bersedih Allah hadir. Yang paling penting adalah, masihkah kita mencari Tuhan dan mengandalkan Dia? Masihkah kita mau mencari Allah dan menyerahkan hidup kita kepada Allah? Masihkah kita menyadari akan kehadiran Allah dalam hidup kita? Saudara-saudari, oleh karena itu, apa yang penting untuk menyadari betapa pentingnya Allah dalam hidup kita adalah iman. Iman adalah suatu keyakinan atau kepercayaan untuk membuka mata hati dan pikiran kita melihat Allah sebagai sumber kekuasaan, sumber cinta, sumber berkat, dan sumber segala kebaikan serta kebenaran di dalam hidup kita. Maka marilah kita seperti seorang Samaria hari ini yang membuka hati kepada Allah dengan memuji dan memuliakan Allah sebagai sumber cinta sejati yang ia rasakan di dalam kehidupannya. Semoga Tuhan yang berbelas kasih, Tuhan yang maha rahim, Tuhan sumber segala kebaikan dan cinta serta kebenaran akan menyertai kita dengan segala berkat-Nya yang berasal dari surga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.